Ya, kalau kemarin kita membahas terkait SLC tidak sesuai dan bagaimana cara adaptasi juga dan jam kerja yang sudah dijelaskan oleh Mas Budi. Kali ini kita kuak Mas Budi ini berapa tahun prosesnya dan berapa juta yang sudah dihabiskan untuk bekerja di Korea. Dan kita nanti tanya juga ya, sudah pulih nggak modalnya? Nah, di sini akan saya kupas dari Mas Budi. Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis supaya teman-teman tidak salah paham berapa juta dan sudah pulih modal atau belum. Oke, kita tanya langsung sama Mas Budi. Mas Budi, Iya. kemarin berapa tahun untuk prosesnya dari awal sampai terbang? Aku cukup lama juga untuk proses ke Korea ya. Ya, saya ikut ujian di bahasa Korea ini tahun 2018. 2018. 2018 saya ngikut Itu awal pertama kita belajar, Mas Budi belajar atau ikut ujian. Ikut ujian. Berarti untuk belajarnya Itu kalau 2017. 2017 akhir itu. Akhir. Oh, Kan ujian itu kan kurang lebih di bulan 6 kan. Bulan 6 sampai Agustus. Agustus Ya. kan gitu. Ya waktu saya jelaskan yang pertama aja ya. Ya. 2018 saya ikut ujian. Ya, lulus atau enggak? Itu enggak lulus, Ya, itu sparring sama saya itu ya. Ya. Sainganku berarti. Itu kan kemarin tuh KKM yang diambil itu salah 3. Salah 3. Di antaranya proses Korea yang paling susah itu di tahun 2018. 2018. Soalnya KKM agak tinggi. Agak tinggi. Sedangkan aku kotanya kecil kan. Aku ikut pertama itu salah 8. Salah kalau 8. mau tahu. Ya. Udah nggak lulus, saya Proses coba lagi. di 2019. Ya, 2019. 19 itu Ya. saya agak pemantapannya itu agak pas mau deketin ujian. Gitu. Jadi alhamdulillah pertamanya lulus, Bro. Lulus. Yes. Udah suka itu. Alhamdulillah udah lulus Di 2019 ini ya. Nah, kan tapi 2019 itu ujiannya ada 2. Ya, Dari ada pertama speed test. itu ujian dari CBT-nya dulu. Dulu Ya, kan masih CBT kan. Baru skill test. Skill test ya. CBT-nya lulus, tapi ternyata di skill test-nya nggak lulus. Nggak lulus. Perih nggak? Ya, pedih itu sama juga. Perih ya. Ya, lanjut. Dari situ itu kurang menggebu-gebu saya soal Korea. Agak saya lupa-lupain sambil merantau di Indonesia, ya kerja serabutan lah ya, bangunan. Artinya sudah ini berhenti dulu. Ya, berhenti dulu. Udah dulu di agak stuck di 2019 saja. Biar move on dulu gitu Iya, loh. move on dulu. Terus lanjut. Udah itu ditelepon sama kawan yang di Korea. Ya disuruh ikut lagi sama teman-teman ngajak. Tahun 2022 kawan ngajak, saya nggak mau. 2023 saya ikut. 2023 ikut lagi dengan KKM 160 saja. Iya, 160. Gelombang 1 atau gelombang 2? Kalau nggak salah saya itu gelombang 2. Gelombang 2? Ya kalau nggak salah sih. Gelombang 2. Artinya teman-teman yang gelombang 3 kasihan dong. Gelombang 3 nih kasihan nih. Ini dampak dari kamu yang gelombang 3 nih, dia terbang duluan nih. Nah, oke lanjut. 2023. Jadi artinya dari 2017 sampai 2023 5 tahun ya? Ya kurang lebih kurang lebih 5 tahun. Dari 2024 baru terbang. Iya, 2024. Kurang lebih 5 tahun bener ya ini. Jadi 5 tahun ini Mas prosesnya, teman-teman. Untuk habis modal berapa ini? Ya, untuk modalnya dari awal sampai ya mungkin kira-kira bisa diangan-angan. Kalau aslinya ya, kalau proses ke Korea itu nggak mahal-mahal amat sih. Kalau menurut saya nggak mahal lah daripada untuk mandiri. Ya, biarpun mandiri, biarpun ikut LPK. Kalau menurut saya itu nggak terlalu mahal kalau untuk dibandingkan proses ke negara lain, contohnya kayak Taiwan, ya, Malaysia. Tapi secara nggak langsung itu modal di rumahnya untuk keseharian itu yang agak lumayan kuat ya. Itu nggak terasa, biarpun entah 100, 200 ibaratnya 50, entah 75 ibaratnya ya, kan tiap hari kesana kesininya itu yang apa? Ya. Untuk belajar dari tempat kita ke rumah ke LPK dari rumah seperti itu kan memerlukan biaya juga. Nah, jadi untuk intinya sampai berapa? Aku nggak berani nafsir. Intinya kurang lebih saya itu selama 5 tahun ya. Ya selama 5 tahun. 50 juta? Lebih. Nah, intinya lebih lah. 50 juta lebih ya. Pastinya itu saya nggak berani ngomong, mungkin ya agak kalau saya kan memang dari
Proses. dari proses itu aku nggak membebani dari orang tua sih. Oh, biaya sendiri Dia ya? sendiri, usaha sendiri, entah gimana caranya, entah dari kawan, entah apa. Iya. Saya usaha sendiri. Udah sendiri. Nah. Jadi kalau untuk sangkutan memang ongkos yang sekarang mau saya bayar itu lumayan banyak juga. Lumayan banyak. Intinya pinjaman lah. Ya, pinjaman. Ya, pinjaman. Artinya ada teman-teman yang proses ke sini secara finansial memakai biaya sendiri ada, dan ada juga dengan pinjaman, Mas ya. Iya. Ya, mayoritas ada yang pinjam, ada yang tidak. Tapi Ya. kalau yang tidak pinjam itu saya rasa istilahnya orang-orang yang mampu aja ya. Iya, mampu. Pinjam Orang itu tuanya kan, mampu ya, orang dan tuanya mampu. tapi alhamdulillah meskipun sampai di sini dengan uang pinjaman, kira-kira sudah pulih modal belum? 3 bulan ini, 3 bulan. Ya, Sudah pulih belum? Kalau Untuk pulihnya mengembalikan itu belum sih, tapi seenggak-enggaknya udah sedikit meringankan ekonomi keluarga. Udah Ya. mulai tercicil apa. Ya. Soalnya saya masuk ke sini juga pun pakai dana talangan untuk masuk ke Korea. Oh, pakai dana talangan. Dana talangan ya. kan. Ya, Sudah ya, ya. itu selain itu kan selain dana talangan, operasionalku selama belajar kan duit dari kawan. Oh, betul. Dari support dari kawan juga. Support dari kawan, ya. Jadi memang udah alhamdulillah lah udah agak berkurang tapi ya belum lunas gitu. Nggih, ya bagus, nggak apa-apa. Yang jelas intinya lebih dari 50 juta dalam 5 tahun ya untuk prosesnya ini. Untuk speak up-nya berapa tidak disebutkan, tapi yang jelas 50 juta lebih. Jadi apa ini kedepannya buat Mas Budi ini? Apa yang direncanakan, mau di sini lama ataupun re-entry atau ganti visa E7 untuk kedepannya ini? Kalau saya sih ya memang saya masuknya ke sini kan udah pepetan sama umur sih. Ya, sekarang berapa? Ya, taruhlah ya ini jalan mau 34 sih. Saya terus terang aja, ya. Bro. Ya, Kalau 5 tahun itu 39. habis 39 kan, itu Ya. seandainya mau masuk ke sini lagi itu nggak bisa kalau nggak re-entry. Re-entry. Ya, kata kalau visa 7. Ya. kalau nggak itu kita udah sebelum habis kontrak itu harus planning di E7. E7 ya, visa E7. E7, Nggih. gitu. Berarti seperti itu ya. Intinya teman-teman yang masih muda, ini Mas Budi aja baru 33 baru terbang ya. 33 atau 34? Ya, aku 34 ya? ya 34 tapi apa 33 sih nginjak 34 tapi Oh, yang iya. ini kan 3 bulan depan ini udah 34. Oh, 34. Jadi hampir 34 masih bisa terbang. Jadi potensi teman-teman untuk usia di bawah 38 ini masih besar, Mas ya? Ya besar. Masih besar. Jadi teman-teman jangan khawatir yang usianya 36, 35, 37, baik itu 34 yang mau proses itu masih bisa terbang ke sini. Tergantung rezeki, Mas ya. Iya. Tergantung rezeki. Iya. Dan Itu apa? aku boleh ngimbuin nggak di situ? monggo silakan. Kalau kamu usia muda mencoba untuk ke proses ke Korea, menurut saya lebih bagus sih. Usia muda sekitar muda. di bawah 30. Ya di bawah 30. Soalnya 30. di pabrik saya itu ada yang umur 21 itu udah di Korea. Udah di Korea ya. di Korea. Itu berarti lulus sekolah SMA. Dia lulus sekolah lulus sekolah SMA. Ya. Dia Belajar. dia sambil cari kerja sebentar lah langsung dia ikut LPK. LPK. Ikut Oh, LPK. iya. Berarti intinya buat teman-teman yang usianya muda, kesempatannya masih besar. Jadi jangan kalah dengan teman-teman yang usianya di atas 30 tahun ya. Iya. Jadi Tapi biarpun kayak gitu usia tua pun ada harapan. Nah, intinya gini, kalau kamu punya tekad untuk merubah situasi ekonomi di negara kita sendiri dan keluarga untuk merubah ekonomi keluargamu, asal kamu punya tekad sungguh-sungguh, insya Allah bisa. Insya Ya. Allah Intinya bisa. Ya, kembali lagi kepada kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Benar nggak, Mas? Ya, kalau menurut saya sih kegagalan adalah sukses yang tertunda. Sukses yang tertunda. Oke, jadi tetap semangat. Jangan pernah putus asa, bangkitkan semangatmu dengan kegagalanmu yang kemarin. Tentunya nih teman-teman yang ujian tahap pertama ini, Mas, manufaktur kan 23.000 ya. Yang diambil hanya mungkin 5.000 saja, 18.000 dari teman-teman ini yang menonton kira-kira, Mas, ini. Kasih salam buat mereka yang gagal ini. Tentunya 18.000. Kasih salam, Mas. Buat teman-teman yang gagal. Kalau yang gagal itu kalau menurut saya ya semangat sih. Soalnya Korea itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Mas Budi 2018, 2019 2 kali gagal, 3 kali baru lolos. Iya, lolos. Ya, jadi
teman-teman tetap semangat. Ini dari pesan Mas Budi. Korea kan soalnya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. 1 kali. Ujiannya. Kalau kamu bisa memperbaiki kegagalan kamu, entah dari situasi apa, semua hampir merata yang kesini itu, percaya nggak percaya, Banyak yang gagal. dulunya itu nggak ada yang langsung 1 kali, itu memang ada, tapi nggak banyak, semuanya. ya nggak semuanya. Kebanyakan itu pasti gagal dulu. Gagal dulu, Nah, baru nanti sukses. baru itu lulus ikut ujian sampai sini apa. Heeh. Kalau memang dikasih kegagalan, itu mungkin Tuhan punya cara yang lain. Biar nanti kamu sampai sini nggak terlalu kaget. Ya, Nggak terlalu ya, kaget benar. megang duit Ya. terlalu banyak Ya, kan. terlalu mungkin banyak ya. Itu mungkin ada juga kayak gitu. Kan kita ambil sisi baiknya aja, jangan terlalu negatif pikiran kita. Ya, Gitu. betul. Ya, ya. Mungkin ada lagi pesan? Ya, kalau yang mau proses ke Korea, kalau menurut saya semangat aja. Ya, usahain sebaik mungkin. Iya. Kalau kamu punya tekad, kamu usahain, kamu perjuangin. Tujuannya itu beratnya untuk dirimu atau merubah nasib ekonomi keluargamu. Iya. Insya Allah asal niat kamu baik memang nanti dikasih kemudahan. Amin. Intinya kalau menurut saya Korea itu cerdas perlu, modal perlu memang. Modal ya. Tapi harus percaya juga kembali. Kemudahan itu mutlak hak independennya Tuhan. Iya. Jadi kita biarpun pinter, biarpun punya apa, kita harus percaya. Jangan sampai kita merasa, oh aku udah bisa di LPK, udah bisa gini, baca ini, jelas gini. Kita Ya, tergantung terbang gitu ya. Mungkin. Kita langsung pede, garap, oh maunya yang tryout, salahnya dikit-dikit, dia nanti kepedean takutnya apa? Di ujian dia gagal. Gagal. Nah, nanti yang udah lulus pun, yang udah lulus takutnya nanti pas heading dia habis sertifikatnya. Ya, intinya kita jangan terlalu obsesi sombong ya. Ya, jangan sombong lah. Terobsesi sombong. Ya di sini jangan terobsesi sombong. Meskipun pinter di tryout ataupun di kelas belum tentu lolos. Dan meskipun sudah lolos, teman-teman ini belum tentu dipanggil. Nah, ini sulit juga ya. Jadi tergantung nasib juga ini Mas ya. Iya. Jadi tergantung nasib. Jadi kita harus kuatkan iman, kuatkan kesabaran. Mudah-mudahan Tuhan ataupun Allah memberikan jalan buat kita bisa masuk ke Korea. Yang penting kalau saya imbaukan lagi ya, yang penting omongan yang negatif tentang kamu proses kamu ke Korea dari orang lain jangan terlalu kamu dengarkan. Boleh kamu untuk memicu semangat kamu, tapi nggak usah terlalu kamu dengarkan langsung kamu merasa marah atau benci. Jangan. Itu memang mungkin kehendak Allah cara kamu untuk jadi orang yang nantinya lebih kuat ke depannya itu proses dari cibiran orang. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Budi sudah hadir di channel saya dan memberikan pesan-pesan buat teman-teman semuanya dan memberikan informasi yang nyata apa yang sudah dialami Mas Budi dan prosesnya juga cukup lama dan sudah diberikan kesempatan juga teman-teman untuk menilai dari mana kesalahan teman-teman dari sombong seperti yang dikatakan Mas Budi. Jangan sombong terlebih dahulu karena proses Korea ini membutuhkan kesabaran dan juga membutuhkan mental yang tinggi, semangat dan juga membutuhkan nasib juga tergantung nasib kita juga. Kalau nasib kita baik, banyak sedekah, banyak amal dan ibadah tentunya bisa terbang sini Mas ya. Nanti siapa tahu kan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terima kasih Mas Budi. Mungkin sampai di sini dulu buat teman-teman. Tanya gaji nggak kira-kira biar untuk tambah semangat yang jangan, nanti aja. Gajinya jangan. Nanti takut saya kalau gaji. Sepil gaji nanti teman-teman yang melihat ini yang sudah berada di Korea, gajinya kecil, nanti mau pindah ke tempatmu. Nah ini loh. Jadi ini dampaknya dari videonya Mas Wahono, aku bisa mau pindah ke tempatnya Mas Budi. Nah inilah yang saya takutnya. Kalau gaji saya rasa relatif sama. Yang membedakan hanya lemburan. Jam kerja lebih banyak. Kalau jam kerjanya lebih banyak maka akan mendapatkan lebih tinggi gajimu ya di Korea. Kalau menurut saya yang penting syukurin aja yang udah kamu dapat di sini. Nanti seandainya mau nggak sesuai yang kamu harapin itu boleh dipikirin sambil biar matang lah pemikiran. Ibaratnya nggak terburu-buru gitu. Terima kasih Mas Budi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan tetap semangat. Saya doakan Mas Budi rezeki lancar dan sehat selalu. Keluarganya juga sehat di rumah. Dan pulang menjadi sajang tentunya ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.
Semoga bermanfaat. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.